Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak O. Perianto SE MSI. Di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu di sini ada saya sendiri, Intan Safitri, dengan NPM 101200469, lalu ada Nadia Regina Lisana dengan NPM 101200490, lalu ada Novi Hardianti dengan NPM 101200497, lalu ada Rini Fatimah dengan NPM 101200506, lalu ada Siti Deanisa dengan NPM 101200511. Dalam video kali ini, di sini kami akan membahas materi mengenai profil perusahaan, aspek operasi, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan dari perusahaan Bandrek Hanjuang. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rini Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan rencana pengembangan. Di sini ada identitas perusahaan. CP Cihanjuang Inti Teknik berada di Jalan Cihanjuang nomor 204, Cimahi Utara 40513, Kota Cimahi, yang mengolah makanan dan minuman bandrek dan bajigur. Di sini ada gambaran sekilas tentang produk. CP Cihanjuang Inti Teknik disingkat CIT atau Cintek dengan merek dagang Hanjuang. Akte pendirian tahun 1998 adalah permulaan dirintisnya usaha industri mesin produksi, pupuk dan pengecoran logam. Tanggal 3 Agustus 2000, Cihanjuang Inti Teknik memperoleh izin usaha yang sah dengan bentuk perusahaan pada tanggal 23 Agustus 2005 dengan akte notaris Nyonya Ginariswara Koswara SH nomor 24 memperoleh izin usaha dengan bentuk badan, yaitu Persenan Komanditer atau CP Cihanjuang Inti Teknik. Kepemilikan CP Cihanjuang Inti Teknik adalah private company yang berbentuk CP dan sebagai pemilik adalah Bapak Edi Permadi. Baik, di sini ada perkembangan produk sampai saat ini. Pemasaran minuman bandrek herbal ini sudah ada di toko oleh-oleh distributor melalui reseller dan sosial media WhatsApp bisnis, Instagram, dan ikut serta dalam kegiatan bazar makanan atau minuman hingga toko online seperti Shopee. Kemampuan produksi bandrek mencapai 4.000 pack per hari. Dalam sebulan mampu memproduksi sekitar 1.200 pack bandrek. Penjualan bandrek paling banyak diminati bestseller. Segmen pasar minuman bandrek adalah masyarakat umum usia 17-65 tahun. Harga yang dijual dengan harga terjangkau per pack bandrek dengan harga 65.000 isi 40 saset. Dengan berbagai varian rasa, ada 4 varian rasa, yaitu bandrek Hanjuang original, bandrek spesial ginseng, coklat bandrek, dan the bandrek. Di sini ada rencana pengembangan. CP Cihanjuang Inti Teknik saat ini sedang mengembangkan produknya menjadikan minuman herbal dan berkhasiat bagi semua kalangan. Maka rencana pengembangannya menggunakan ekspansi yang dimana memperluas target pasar di Kecamatan Cililin yang akan didistribusikan ke toko oleh-oleh yang ada di Kelurahan Cililin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Regina. Aspek teknis dan operasional. Lokasi pembuatan bandrek Hanjuang berada di Jalan Daeng Ardiwinata atau Jalan Cihanjuang nomor 204 RT 6 RW 11, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Batas wilayah di sekitar pabrik, yang pertama di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibabat, yang kedua di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sariwangi, yang ketiga di sebelah barat berbatasan dengan Babut, yang keempat di sebelah timur berbatasan dengan Pasir Kaliki. Proses produksi
Proses pembuatan bandrek hanjuang adalah sebagai berikut. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada gula semut, gula putih, jahe, laja, dan terakhir ada teh hijau. Cara membuat bandrek yang pertama adalah dengan mengiris dan dikeringkan jahe, kemudian ditambahkan semua bahan seperti gula semut, kencur, laja, dan gula putih. Yang kedua, setelah semua bahan bersatu, aduk semua bahan menggunakan mesin hingga menjadi bubuk yang halus. Bandrek hanjuang memiliki konsep untuk mengintegrasikan berbagai pihak dalam proses produksi produknya, pemberdayaan masyarakat, mulai dari pemasok bahan baku. Setiap bulan, Cihanjuang Inti Teknik memasok sekitar 200 kg per bulan jahe. Sementara itu, untuk gula aren, mereka mendapat pasokan dari para petani binaan di wilayah Sukabumi Selatan. Gula semut memasok 10 ton per bulan, gula putih 5 ton per bulan, laja 2-3 kg, kencur 2-3 kg, teh hijau 2-3 kg. Pada proses produksi, Cihanjuang Inti Teknik sudah memiliki mesin sendiri, mengolah bahan baku menjadi produk bahan jadi, dan salah satu untuk proses pengemasan akhir dilakukan proses outsourcing. Manajemen pengadaan bahan. Untuk pembelian bahan baku bandrek hanjuang, para supplier atau pemasok datang sendiri untuk menawarkan bahan bakunya. Untuk gula semut, pemasoknya dari Sukabumi. Untuk pengiriman bahan tergantung dari permintaan perusahaan. Terkadang sistem PO selama 1 bulan. Untuk jahe, pemasok dari Lampung. Untuk pengiriman bahan sama, tergantung dari kebutuhan atau permintaan perusahaan. Untuk gula putih, Bandrek Hanjuang sudah memiliki supplier sendiri, yaitu ada dari daerah Cimahi. Selanjutnya, peralatan kantor dan furniture. Peralatan kantor yang ada pada CV Cihanjuang Inti Teknik yaitu ada meja, kursi, dan komputer, laptop. Selanjutnya ada printer, mesin fotokopi, alat tulis, lemari arsip, mesin absen, dan wifi atau jaringan internet. Selanjutnya, alat yang digunakan pada proses pembuatan bandrek. Yang pertama ada mixer. Mixer itu berfungsi untuk mencampurkan bahan. Yang kedua timbangan. Timbangan berfungsi untuk menimbang semua bahan-bahan produk bandrek hanjuang. Yang ketiga ada filler. Filler itu berfungsi untuk memasukkan bahan bandrek serbuk ke dalam kemasan. Yang keempat, penyaring gula untuk menyaring gula yang kasar menjadi halus. Yang selanjutnya ada dryer untuk menghilangkan kelembaban yang terdapat dalam udara terkompresi. Yang keenam, mesin packing berfungsi untuk mengemas produk bandrek. Pengoperasian perusahaan. Tujuan Bandrek Hanjuang mengembangkan teknologi mikrohidro. Inilah ide untuk mengelola industri agribisnis dengan bahan dasar yang ada di sekitar kita dan produk makanan instan tradisional Jawa Barat. Maka dibuatlah bandrek dan bajigur dengan merek dagang Hanjuang dalam bentuk serbuk yang siap seduh, yang bermula dari proyek percontohan teknologi pasca panen yang dikemas secara modern. Dengan adanya produk tersebut, maka bandrek bajigur Hanjuang sedikit demi sedikit meningkatkan performa perusahaan, baik dari segi kelayakan proses produksi maupun segi pemasaran.
Dari segi produksi, Cihanjuang Inti Teknik sudah mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 34 orang dan lebih dari 50 orang masyarakat sekitar pabrik terlibat produksi yang dikerjakan di rumah masing-masing. Sudah 9 jenis produk yang telah dikembangkan. Di antaranya ada bandrek, kopi bandrek, teh bandrek, bandrek spesial, coklat bandrek, bajigur, kopi bajigur, beas cikur, dan sekoteng. Inovasi produk merupakan sumber pertumbuhan sebuah perusahaan. Inovasi produk juga merupakan strategi untuk menghadapi persaingan dengan memasarkan produk baru melalui sebuah produk baru tersebut. Juga akan menjadi solusi bagi pemasaran yang dialami oleh konsumen. Di sini saya akan membahas bagian aspek organisasi dan manajemen. Struktur organisasi dalam jurnal Emilia dan Rahman tahun 2021 mengatakan struktur organisasi mengacu pada integrasi struktur, orang, penghargaan, dan proses untuk mendukung penerapan strategi perusahaan tersebut. Beberapa job description yang ada pada perusahaan Bandrek Hanyuang. Yang pertama, direktur bertugas bertindak sebagai penanggung jawab perusahaan, memimpin seluruh aktivitas perusahaan, dan sebagai pengambil kebijakan-kebijakan puncak perusahaan. Ada juga manajer, bertugas bertindak sebagai wakil direktur, pelaksana komando lapangan, memimpin dan mengawasi seluruh divisi, bertugas sebagai perwakilan duta perusahaan, dan bertugas sebagai pelaksana birokrasi intern ekstern. Ada juga bagian administrasi umum, bertugas sebagai pelaksana administrasi dan tata usaha perusahaan. Ada juga bertugas sebagai pelaksana tata birokrasi, bertugas sebagai pelaksana persyaratan ekstern intern, dan pengarsipan seluruh dokumen perusahaan. Ada juga bagian keuangan teknik, bertugas sebagai mengatur arus lalu lintas keuangan divisi teknik. Ada juga mempersiapkan biaya-biaya operasional dan mempersiapkan laporan kepada manajer. Ada juga bagian keuangan makanan dan minuman, bertugas sebagai mengatur arus lalu lintas keuangan divisi Makmin, bertugas mempersiapkan biaya-biaya operasional, dan bertugas mempersiapkan laporan kepada manajer. Bagian divisi teknik bertugas sebagai mempersiapkan draft produksi, membuat desain suatu produk, bertugas melaksanakan produk, membuat laporan produksi, dan melakukan riset-riset produk terbaru. Bagian surveyor melakukan peninjauan tempat yang akan dijadikan proyek. Bagian machining melaksanakan proses produksi sesuai dengan desain. Bagian assemblying melaksanakan assembler dari semua bagian hingga siap kirim. Bagian QC melakukan cek-recek sebelum produk dikirim ke konsumen. Dan juga divisi makanan dan minuman. Yang pertama, memproduksi minuman instan khas Jawa Barat Hanyuang. Yang kedua, melaksanakan proses produksi dari bahan mentah hingga siap jual. Yang ketiga, melakukan riset produk baru. Bagian produksi melaksanakan proses produksi. Bagian QC melaksanakan pemeriksaan dan cek sesuai standar perusahaan. Bagian gudang menyimpan barang siap jual dengan sistem FIFO. Bagian marketing mengelola, melayani konsumen, dan meningkatkan dan membuka pasar. Selanjutnya ada job specification. Dalam situasi saat ini, Bandrek Hanyuang dalam spesifikasi pekerjaan sebelum merekrut karyawan memprioritaskan evaluasi kemampuan dan pengalaman dalam produksi bandrek. Selain mempertimbangkan keterampilan operasional, selain itu juga pekerja diharapkan memiliki keterampilan interpersonal yang baik, bersikap ramah terhadap atasan, rekan kerja, dan juga konsumen. Mereka diharapkan dapat berkontribusi dalam proyeksi inovasi untuk meningkatkan produk dan penjualan, serta memiliki keahlian dalam pemasaran produk bandrek, dan diharapkan kemampuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pabrik. Selanjutnya, dalam 5 tahun ke depan,
job specification Bandrek Hanjuang akan lebih menekankan pengalaman dan kualifikasi kerja, pengembangan keterampilan, tanggung jawab sebagai karyawan, kemampuan lebih dalam pemasaran produk, dan lebih terlibat dalam tim. Dengan memasukkan aspek-aspek ini dalam job specification Bandrek Hanjuang dapat memastikan bahwa standaran harapan untuk karyawan tetap relevan dan bersesuaian dengan perubahan dalam industri dan lingkungan bisnis. Ada juga kebutuhan tenaga kerja. Pada perusahaan Bandrek Hanjuang, untuk jumlah pegawai sudah cukup. Jadi untuk kebutuhan tenaga kerja saat ini masih belum dibutuhkan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika Bandrek Hanjuang akan membutuhkan calon karyawan untuk fresh graduate lebih diutamakan dan yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut, yang dimana akan memberikan peluang ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menjadikan peluang untuk diisi para pencari kerja. Jadi, Bandrek Hanjuang tetap menerima lamaran dari calon pelamar dan itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam jangka 5 tahun ke depan, Bandrek Hanjuang mungkin akan membutuhkan karyawan lebih banyak lagi jika produk Bandrek Hanjuang lebih dikenal masyarakat luas dan memiliki banyak permintaan pasar yang dimana akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak dan mengembangkan pasarnya antar wilayah sehingga membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas untuk proses produksi dan pemasaran. Ada juga sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen dalam perusahaan Bandrek Hanjuang masih dalam skala kecil, yaitu kepada warga sekitar perusahaan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar terlebih dahulu. Pada 5 tahun ke depan, bisa saja perusahaan Bandrek Hanjuang akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dan juga membuat pengumuman rekrutmen melalui media sosial agar lebih luas, karena perusahaan akan lebih berkembang sering bertambahnya waktu. Selanjutnya ada ikatan kerja. Badan hukum yang terlibat dalam ikatan pekerjaan ialah pengusaha dengan buruh. Ikatan pekerjaan ialah arti penting akan keterkaitan tenaga kerja manajemen. Ikatan pekerjaan yang ditentukan oleh buruh serta pemilik perusahaan dilarang berlawanan dari perjanjian kerja, bahwa pemberi kerja telah menutup mata terhadap serikat pekerja seroan. Oleh sebab itu, perikatan pekerjaan dilarang berlawanan akan pengaturan perseroan yang diberlakukan pemilik usaha ikatan kerja pada perusahaan Bandrek Hanjuang. Selanjutnya, sistem kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung perusahaan. Tujuan sistem kompensasi untuk ikatan kerjasama, kemudian untuk kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh pemerintah. Baik, di sini ada aspek pemasaran dari Bandrek Hanjuang. Nah, yang pertama di sini ada analisis pasar. Nah, analisis pasar itu sendiri menurut AMA atau American Marketing Association dalam buku Ciptono dan Anastasia, pemasaran adalah aktivitas rangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan yang bernilai bagi pelanggan, klien atau mitra dan masyarakat umum. Nah, yang dilakukan pemasaran oleh Bandrek Hanjuang ini yang dimana yaitu adalah olahan minuman yang pemasarannya sudah menggunakan sosial media yang disebarluaskan kepada reseller atau dititip di toko oleh-oleh. Maka dari itu, rencana untuk 5 tahun ke depan, olahan dari Bandrek Hanjuang ini pemasarannya ingin memperluas ke berbagai luar daerah bahkan luar negeri. Lalu, di sini juga ada market size. Nah, market size itu adalah ukuran perusahaan yang diukur dari harga saham pada periode tertentu yang dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, di sini karena rencana pengembangan dari perusahaan Bandrek Hanjuang ini yaitu dengan memperluas outlet di Kecamatan Cililin. Lalu di Kecamatan Cililin itu ada pesaing, yaitu ada 3, yaitu ada Bandrek Jalandri, Bandrek Ade, dan Bandrek Abah. Nah, pada tahun 2023 Bandrek Hanjuang dengan pesaing ini
dengan mengikuti ramalan estimasi tingkat inflasi 10% setiap tahunnya, yaitu dengan perbandingannya sebesar 116,53%. Lalu, produk bandrek Hanjuang ini juga sudah dipasarkan ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Papua. Nah, bentuk pemasaran yang dilakukan yaitu dengan membuka agen atau distributor untuk memasarkan produknya ke berbagai daerah. Nah, untuk memasarkan produknya juga yaitu tersedia di toko dan di minimarket atau supermarket. Market share yaitu salah satu indikator utama perusahaan yang digunakan untuk mengukur seberapa naik yang dilakukan perusahaan daripada pesaingnya. Maka dari itu, pemasaran dari bandrek Hanjuang sudah sampai ke supermarket dan juga toko oleh-oleh yang ada di sekitaran kawasan wisata, yang dimana untuk memudahkan pembeli juga dalam menemukan produk dari bandrek Hanjuang ini. Yang bandrek Hanjuang ini juga ada tersedia dijual di kafe dan toko tertentu. Perbandingan kapasitas produksi antara bandrek Hanjuang dengan para pesaing. Nah, di sini juga ada data yang dari perbandingan kapasitas produksi, yang dimana dengan menggunakan estimasi tingkat inflasi 10% untuk 5 tahun ke depan. Nah, pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan perbandingan 113,4%, di tahun 2025 dengan kapasitas produksi 85,47%, lalu di tahun 2026 kapasitas produksi yaitu 98,39%, lalu di tahun 2027 kapasitas produksi yaitu 22,5%, dan di tahun 2028 kapasitas produksinya itu 47,7%. Maka dari data jumlah perbandingan kapasitas produksi antara bandrek Hanjuang dengan para pesaing, yaitu perbandingannya sebesar 366,38%. Baik, selanjutnya di sini ada market share. Nah, untuk market share itu sendiri, di sini kami menggunakan perhitungannya itu dengan per pieces di setiap tahunnya, yaitu antara permintaan dari bandrek Hanjuang dengan bandrek yang dijual oleh para pesaing. Nah, maka permintaan perusahaan dengan para pesaing ini tetap menggunakan estimasi tingkat inflasi 10% di setiap tahunnya. Nah, maka di tahun 2024 itu kapasitas permintaan sebanyak 972 pieces, maka di tahun 2025 kapasitas permintaannya sebanyak 1050 pieces, lalu di tahun 2026 kapasitas permintaannya itu sebesar 1100 pieces, dan di tahun 2027 kapasitas permintaannya itu sebanyak 1187 pieces, dan di tahun 2028 kapasitas produksi dengan pesaing itu sebanyak 1352 pieces. Maka dapat dikatakan dengan ramalan untuk 5 tahun ke depan kapasitas permintaan bandrek itu dengan pesaing sebanyak 5.661 pieces. Lalu di sini juga di aspek pemasaran ada segmentation atau segmentasi pasar, yang dimana menganalisis pasar dengan tujuan mengarahkan fokus pemasaran ke segmen pembeli yang lebih kecil dengan karakteristik atas perilaku berbeda yang mungkin memerlukan strategi atau bauran pemasaran yang disesuaikan. Nah, di sini ada 3 segmen. Yang pertama ada segmentasi geografi, yaitu pasar ini yang dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut skala wilayah dan letak geografis. Lalu ada segmentasi psikografis, yaitu segmen pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel atau gaya hidupnya. Nah, yang ketiga ada segmentasi demografis, yaitu pasarnya dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan dengan variabel demografis seperti usia, siklus kehidupan keluarga, pekerjaan,
generasi kewarganegaraan atau kelas sosial. Maka pada perusahaan Bandrek Hanjuang ini memiliki yaitu berada di segmentasi geografis yang dimana membagi pasar-pasar dengan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota yang ada di kota Cimahi. Namun untuk 5 tahun ke depan olahan Bandrek Hanjuang ini akan memperluas wilayah pasar ke wilayah di Kecamatan Cililin. Lalu selanjutnya di aspek pemasaran juga ada targeting atau target pasar, yaitu menurut Kotler dan Keller di sini pada tahun 2018, targeting adalah mengidentifikasi dan menentukan segmen pasar yang akan menjadi target yang akan dibidik. Maka pada perusahaan Bandrek Hanjuang ini dengan olahan minuman Bandrek, target yang ingin dicapainya itu adalah dengan memasarkan produknya itu tidak hanya di daerah Cimahi atau dan sekitarnya, namun produk Bandrek Hanjuang ini akan dipasarkan di daerah Kecamatan Cililin dan memasok juga Bandrek Hanjuang ini ke 15 toko oleh-oleh yang ada di Kecamatan Lilin dengan wilayah yang ada tempat wisatanya. Nah, di aspek pemasaran juga di sini untuk olahan dari produk Bandrek Hanjuang ini, di sini kami menggunakan marketing mix yaitu yang 4P. Yang mana yang pertama itu di sini ada produk. Nah, menurut Kotler dan Suyunto pada tahun 2019, produk itu adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menjadi diperhatikan, dimiliki atau dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, pada produk yang dihasilkan oleh perusahaan Bandrek Hanjuang ini dengan olahan minuman, itu yang dimana produk ini terbuat dari bahan-bahan yang sangat berkualitas serta terjamin juga kebersihannya dan sangat banyak sekali khasiatnya. Nah, untuk rancangan untuk 5 tahun ke depan yaitu Bandrek Hanjuang ini untuk menambah produk baru atau varian yang baru dari Bandrek ini. Nah, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada harga, yang dimana menurut Kotler dalam Suyonto pada tahun 2019, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu, yang dimana perusahaan menetapkan harga dalam berbagai cara. Nah, untuk perusahaan dari penjualan harga Bandrek Hanjuang ini sudah menghitung biaya produksi dengan laba yang diinginkan. Nah, adapun harga yang ditetapkan yaitu 65.000 per pack dengan isi 40 pieces atau 40 saset. Nah, ada juga harga yang 17.000 dengan isi yang 9 rasa. Namun perusahaan juga selalu meningkatkan kualitas produksinya karena konsumen ingin mendapatkan produk dengan harga yang relatif lumayan murah dengan kualitas yang sangat bagus. Maka rencana untuk 5 tahun ke depan untuk olahan Bandrek Hanjuang ini yaitu memberikan harga dengan yang relatif yang sangat terjangkau untuk para konsumen maupun para reseller. Baik, untuk selanjutnya di sini ada distribusi, yaitu menurut Huriyati dalam Deddy dan Firmansyah mengatakan untuk produksi industri manufaktur plastik diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produk industri jasa diartikan sebagai dengan pelayanan jasa. Maka letak dari Bandrek Hanjuang ini yaitu olahan minuman ini tidak terlalu jauh dari tempat wisata dan jalan besar. Nah, untuk produknya juga relatif sangat mudah dijangkau oleh konsumen. Maka untuk rencana dari 5 tahun ke depan yaitu akan membuka outlet di wilayah lain yaitu di wilayah Kecamatan Cililin. Nah, untuk yang terakhir di sini ada promosi yaitu menurut Stanton dalam Sunyonto, promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang digunakan untuk memberitahukan, membujuk dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Maka pengembangan strategi promosi yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan minat dari melibatkan iklan, pemasaran konten. Baik, untuk yang selanjutnya di sini materi yang terakhir yaitu ada aspek keuangan. Nah, untuk yang pertama di sini ada kebutuhan investasi. Nah, investasi dapat didefinisikan sebagai penempatan dana pada satu atau lebih aset lainnya yang akan dipegang untuk selama beberapa periode waktu yang akan datang.
Nah, kebutuhan investasi juga dilakukan dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan di proyek tersebut, yang dimana aset-aset ini biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian sampai dengan yang dapat dioperasikan. Nah, untuk kebutuhan investasi di Bandrek Hanjuang itu sendiri saat ini adalah modal yang dimana yang digunakan saat ini yaitu sebagai pokok untuk memulai bisnis dari Bandrek Hanjuang. Nah, untuk 5 tahun ke depan, Bandrek Hanjuang akan mengembangkan produknya dengan menitipkan produk Bandrek Hanjuang di wilayah Cililin, dengan membangun tempat produksi yang lebih luas dan menginvestasikan menabung pembelian tanah dan saham untuk produksi yang lebih luas lagi. Nah, di sini yang dapat diinvestasikan di Bandrek Hanjuang itu yang pertama ada tanah, bangunan, mobil box, mesin mixer, mesin penyaring gula, mesin filler, mesin dryer, mesin packing, timbangan, komputer, dan perlengkapan. Nah, untuk modal investasi Bandrek Hanjuang pada tahun 2023 sebesar 487 juta. Nah, dan untuk di tahun 2024 sebesar 677 juta. Lalu pada tahun 2025 sebesar 877 juta dan 2026 sebesar 1.397 rupiah. Sedangkan pada tahun 2027 sebesar 487 dan di tahun 2028 sebesar 617 juta. Lalu yang kedua di sini ada sumber permodalan dan biaya modal, yang dimana biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang diisyaratkan pemilik modal dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana, tingkat pendapatan, dan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh oleh perusahaan. Untuk selanjutnya di sini juga ada menurut beberapa sumber ada beberapa modal. Nah, di sini juga modal usaha itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal investasi, yaitu jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Yang kedua, modal kerja, yaitu yang diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan yang dapat dikeluarkan setiap bulan atau waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, modal operasional. Nah, modal operasional ini modal usaha yang dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran gaji pegawai, listrik, dan sebagainya. Sumber pemodalan dari Bandrek Hanjuang saat ini dari uang pribadi dan tabungan. Untuk 5 tahun ke depan, Bandrek Hanjuang meyakini kinerja keuangan tumbuh pesat dalam 5 tahun ke depan. Nah, baik, yang selanjutnya di sini juga ada profit after tax, yaitu dengan PI-nya 22,93 dengan asumsi bunga sebesar 14%, yang dimana PI ini lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha di Bandrek Hanjuang itu dikatakan layak. Selanjutnya ada net present value, yaitu dengan NPV-nya 4,015,255,199, yang dimana juga dapat dikatakan layak. Selanjutnya di sini ada prediksi kebutuhan modal kerja, yaitu salah satu unsur aktiva yang penting bagi perusahaan karena tanpa adanya modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk Bandrek Hanjuang itu sendiri, modal saat ini bersumber dari uang pribadi dan tabungan. Maka untuk prediksi kebutuhan modal kerja ini pada Bandrek Hanjuang yaitu sebesar 5 juta kurang lebih untuk modal bahan baku dan transportasi. Untuk yang selanjutnya ada prediksi perhitungan depresiasi aset. Nah, yang dimana yaitu adalah suatu akibat dari konsumsi biaya aktiva sehingga mengalami penurunan nilai dari suatu aset. Di sini juga ada beberapa metode dari depresiasi aset. Yang pertama, metode garis lurus, kedua, metode beban menurun, ketiga, metode aktivitas, yang keempat, metode khusus, dan yang kelima, metode saldo menurun ganda. Nah, di sini juga ya ada prediksi arus pendapatan.
Nah, prediksi arus pendapatan merujuk pada upaya untuk memperkirakan atau memproyeksikan jumlah uang yang masuk ke dalam suatu entitas atau individu pada periode waktu tertentu di masa depan. Nah, untuk periode untuk prediksi pendapatan berdasarkan tinjauan yang dibuat oleh pemilik Bandrek Hanjuang, target marketnya yaitu usia 18 tahun ke atas yang berada di berbagai wilayah dengan meramalkan pendapatan Bandrek Hanjuang 5 tahun ke depan untuk menganalisis tren pasar, untuk meningkatkan strategi pemasaran dan memperluas jaringan pemasaran guna memperoleh proyeksi pendapatan yang lebih baik. Untuk selanjutnya, di sini ada prediksi cash flow atau arus kas. Nah, cash flow dari perusahaan Bandrek Hanjuang saat ini manajemen untuk mengelola dengan secara efisien dalam pembelian bahan baku, produksi dan distribusi untuk mempertahankan likuiditas yang baik dan pengembangan yang jangka panjang. Dengan perencanaan dan strategi manajemen yang baik, maka perusahaan Bandrek Hanjuang ini akan meningkat secara signifikan dalam 5 tahun yang akan mendatang, serta memungkinkan untuk mengalokasikan dana dengan bijak, serta berinvestasi dalam pengembangan produk dan memperluas jangkauan pasar yang lebih baik. Ada beberapa jenis dari cash flow. Yang pertama ada free cash flow, adalah ukuran keuangan yang mengukur jumlah aliran kas yang tersedia setelah pengeluaran modal dan biaya operasional. Yang kedua ada operating cash flow, yaitu di mana aliran kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada investment cash flow, yaitu digunakan saat mengukur seberapa besar biaya belanja modal, penggabungan pembelian dan proses jual dan beli surat berharga. Yang keempat, financing cash flow, yaitu metode atau formula untuk menghitung aliran kas bersih yang melibatkan hubungan antara kegiatan usaha dengan pemilik, kreditur, dan investor. Nah, di sini juga laporan dari kas Bandrek Hanjuang pada tahun 2023 yaitu sebesar 291 juta rupiah, pada tahun 2024 sebesar 4,115,279, pada tahun 2025 sebesar 4,298,86, pada tahun 2025 sebesar 4,307,992, pada tahun 2026 sebesar 5,426,954, dan di tahun 2027 sebesar 5,118,781. Nah, untuk selanjutnya ada laporan keuangan bayangan atau laporan performa. Nah, menurut Munawir, di sini laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Di sini juga ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, yang dimana menunjukkan neraca atau yang menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban modal perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas, laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Nah, jumlah harga pokok produksi pada tahun 2024 sebesar 2,220,212. Lalu di sini juga ada harga pokok penjualan dengan di tahun 2024 sebesar 1,760,520. Lalu di selanjutnya di sini juga ada analisis kelayakan, yaitu PB periode ini 3 tahun 7 bulan, maka adanya arus kas bersih dan arus kas kumulatif, yaitu paybacknya itu periode ini 3 tahun 7 bulan, maka dapat dikatakan layak karena PB periode pada Bandrek Hanjuang ini kurang dari 5 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada internal rates of return yang di antara 4,015,255 dan 3,823,225, maka dapat dikatakan layak. Untuk yang selanjutnya di sini ada break even point, yaitu per unit terdiri dari 799,100.
Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan yaitu melalui dengan penelitian pengembangan produk bandrek Hanjuang ini, para produsen terus meningkatkan kualitas dan variasi bandrek untuk memenuhi selera pasar. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dan teknologi modern, mereka berhasil menciptakan produk yang lebih berkualitas dan dapat bersaing di pasar global. Mengembangkan produk ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, menciptakan peluang pekerjaan dan mempromosikan kearifan lokal melalui produk yang berakar pada budaya Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 7 mengenai perusahaan dari Bandrek Hanjuang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.